Jadi Demokrat sebenarnya komited untuk mendukung paslon nomor 1 ya. Nomor 2 dong. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Saya nomor 2. Nomor 2 maksudnya. Edit. Dukung nomor 2 kan. Nomor 2. Ini jebak saya nih kayaknya nih. Enggak dong keren begini. Kalau lu stangnya lebih rendah. Oh, mau apa lu? Mau apa? Itu nggak bisa bayangin saya kayak gitu ngapain lo gitu. Selamat malam, assalamualaikum. Seluruh hadir dan hadirat di seluruh penjuru tanah air maupun dimanapun Anda berada. Malam ini Jumat 8 sampai jam 9 malam kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Y. Tamunya malam ini Om Y itu sangat spesial, sangat gereng. Ini ngomongnya anak milenial, gereng. Kalau Om Bay kan kolonial. Jadi ngomongnya bukan gereng, lagi gereng. Kita perkenalkan tamu kita malam ini. Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, baik. Aduh, biasanya kalau kita cium pipi kanan pipi kiri itu enak. Ini ketinggian jadi begini pakai. Harusnya pakai dingklik. Aduh. Mas Agus, apa kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah undang saya di sini. Keren sekali ya kan. Mas Agus, mari silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Aduh. Ya, aduh. Mas Agus, terima kasih hadir di sini. Terima kasih Tapi juga, juga Om Bay. saya harus juga berterima kasih termasuk teman-teman saya karena The Miracle. Ada tamu istimewa selain Mas Agus, ada kameranya tuju ke sana dong, Mbak Anissa Pohan. Aduh. Wah, gimana apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Aduh, Om. terima kasih. Om baik kabarnya? Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ya aduh. Ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas AHY baru ulang tahun yang ke-40 ya. Alhamdulillah, bulan Alhamdulillah. Agustus yang lalu. Bulan Agustus yang lalu. Ya. Nah, Mas Agus, Ya, umur 40 orang bilang life begin at 40. ya betul. Jadi apa kira-kira maknanya umur 40 bagi Mas Agus? Saya beberapa bulan sebelum Alhamdulillah merayakan ulang tahun yang ke-40, 10 Agustus yang setelah lalu itu, memang punya resolusi. Ya. Saya punya harapan di usia yang ke-40 tahun, mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, tentunya juga dalam hal ibadah. Wah. Dan itu juga saya dan istri Anissa memang mendambakan bisa punya kesempatan ibadah haji. Dan Alhamdulillah di usia ke-40 saya bisa bersama istri ke Tanah Suci dan menjalankan ibadah haji dengan begitu nikmatnya. Wow. Tetapi nggak hanya itu Om Y, saya juga tentunya ingin bisa lebih bermanfaat lagi untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi tentunya saya ingin terus menjalani hari demi hari ke depan ini, tidak hanya di tahun politik tentunya, sampai kapanpun mudah-mudahan saya punya nilai yang lebih baik lagi untuk masyarakat sekitar kita. Insya Allah. Nah, Mas Agus, ini ada foto-foto transformasi. Transformasi itu apa ya? Perubahan bentuk lah kira-kira. Dari Mas Agus ketika masa kecil, Iya. tuh lihat tuh, ya kan? Nah, tuh ganteng toh, udah kelihatan tuh. Yaudah, pantesan Mbak Anissa terkiwir-kiwir. Nah, itu Mas Agus. Waduh. Tuh, kita punya komplit nih Mas. Banyak yang telah diekspos di mana-mana hanya di E-Talk Show. Keren kan? Tuh. Wah, itu dengan Pak SBY. Iya, iya. Iya kan? Nih kita taruhan tuh Mas ya. SMA Taruna Nusantara ini di Akmil. Ini fotonya gak ada di medsos kan ya? Kenapa? Foto gak ada di medsos ini fotonya. Ini dapat dari Belum mana keluar nih? ya? Khusus ya? Ini di Libanon nih waktu Oh, waktu
pasukan foto-foto ini PBB. nggak beredar di mana-mana kan Mas? Belum beredar ya? Banyak kan ya? Hanya Banyak kan koleksi pribadi sebetulnya ini. koleksi pribadi. Kita dapat dari Mbak Anissa tadi soalnya. Oh gitu. Hebat kan Om Boy kan dapat. This is investigative journalism. Wah. Gimana ya dulu itu ceritanya waktu kecil itu apa yang paling penting dinasihatkan oleh Pak SBY dan juga Bu Ani Yudhoyono pada Anda waktu kecil? Gus, Iya. jadi wong api ya nak. Apa Iya. gimana gitu kira-kira? Itu saya kan ceritanya Om Boy waktu di desa dulu. Tentunya Pak SBY dan Ibu Ani sama seperti orang tua manapun ingin anaknya tumbuh dengan baik, dalam lingkungan yang baik, kemudian sukses dan bahagia. Iya. Dan tentunya sejak kecil saya juga selalu diberikan kebebasan untuk memilih, termasuk memilih cita-cita. Saya ketika itu tergugah untuk bisa mengikuti karir Pak SBY menjadi tentara perwira di Angkatan Darat, dan kemudian beliau pun mempersiapkan saya dengan baik, tetapi juga dengan memberitahu bahwa ada konsekuensi dan resikonya. Dan saya harus benar-benar mempersiapkan diri agar tidak hanya lulus menjadi perwira, tapi juga siap untuk menjadi perwira yang baik, yang sukses. Nah begitu pula kemudian sekian belas tahun kemudian ketika akhirnya saya mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup, mengakhiri pengabdian di militer, hijrah masuk dalam dunia pengabdian yang baru yaitu di politik, itu pun juga diberikan kebebasan karena beliau selalu memandang anak-anaknya sebagai pribadi yang mandiri. Yang jelas pesan beliau sejak kecil adalah siapkan diri dengan baik, ambil keputusan sesuai dengan hati, bukan karena paksaan siapapun termasuk orang tua, dan begitu sudah mengambil keputusan, jangan pernah ngeliat ke belakang dan capailah tujuan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kira-kira pesannya Bapak itu begini. Iya. Gus, jadilah manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Kan gitu kira-kira ya. Iya, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu ya. Pastinya begitu. Tapi Mas Agus, nggak Ya. tahu air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Oh. Like father, like son. Mas Agus, in English itu anak Jaksel ngomongnya gitu kan. Which is, ya kan ngerti kan artinya like father, like son. Mas Agus tuh mirip sekali dengan Pak SBY dalam gestur, cara berbicara, terstruktur, sistematis segala macam. Apa begitu? Atau mengcopy? Ya, namanya juga anak Om Wai. Oh, Ya, iya. kalau saya mirip sama orang Kalau lain, mirip Om Boy ya aneh malah dong. aneh kan begitu jadinya. Iya, iya. Tapi ya, Kalau anak Om Boy juga malas inget bapaknya juga Malas juga. malas juga. tapi sebetulnya dari banyak kemiripan itu, kalau bagus ya tentunya saya senang, tetapi juga saya ini perpaduan antara karakter dan sifat Pak SBY dan karakter dan sifat Ibu Ani. Oh gitu. Pak SBY itu kan dikenal lebih kalem, Perfeksionis, ya kan? ya perfeksionis pasti. Kemudian Ibu Ani lebih lugas, lebih apa adanya. Nah, saya ini perpaduan. Jadi Lebih galak nggak Bu Ani? Lebih galak gitu kan? galak sih enggak, Oh, enggak ya? tapi tegas dan lugas gitu. Oh tegas dan lugas. Ya. Jadi saya mungkin Nggak galak, tegas dan lugas. ya saya merasa menjadi perpaduan dari kedua sifat itu. Saya bisa kalem tapi juga bisa belak-belakan. Tergantung situasi, tergantung suasana. Ini tell me the truth ya. Ya. Tanya aja, ini frankly speaking. Kebanyakan kayak anak Jaksel juga ngomongnya. Mas, Ya. kira-kira sedih nggak sih waktu dulu memutuskan untuk... Jangan dulu dijawab setelah yang satu ini. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hati. Kalau excuse gitu minta maaf apa Oh itu. iya dong, kita Ngomongnya minta gimana? maaf Kayak juga. kayak Freddie Mercury nggak? Darling gitu-gitu ngomongnya. Ya enggak. Nggak? Nggak. Geli banget kalau kayak begitu malah. Bisa punya kenangan too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Oke, masih dengan tamu istimewa kita Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas AHY.
Saya mau melanjutkan pertanyaan tadi. Tadi Apakah baru mau nanya langsung kepotong itu tadi kan? ya itu? Saya juga bingung mau nanya apa nanti. Iya. Ini memang talk show paling gokil ini. Mas. Let's kembali kepada teks tadi, Mas Agus. Saya mau tanya. Pertanyaan tadi, Mas Agus sedih nggak sih? Apa? Sedih apa? Ya, sedih nggak sih kalau Mas Agus itu kemudian meninggalkan karirnya sebagai Oh. di tentara, nggak, ya akhirnya aku nggak bisa jadi jenderal, padahal harusnya bisa. Saya yakin bisa, you can do that. Ya begini Om Wai, saya kalau waktu itu terlihat saya menitikkan air mata, dan itu bukan air mata pencitraan, karena betul-betul Bukan air mata buaya juga. bukan ya? buaya, Air mata cicak lah. Gitu. karena saya merasa terharu. Bagaimana tidak, 16 tahun saya mengabdi sebagai prajurit, tentunya bersama-sama dengan prajurit-prajurit lainnya. Iya. Baik dalam suka maupun duka, di daerah latihan, di daerah operasi, dalam dan luar negeri, bareng-bareng. Tentunya tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. Tentu ada rasa haru itu yang menyertai kepergian saya menuju dunia pengabdian yang baru. Masuk ke dunia yang baru itu maksudnya dunia politik ya? Mas? Dunia politik, dunia pengabdian masyarakat yang lebih luas. Tentunya setiap profesi punya tantangan yang berbeda. Saya sering mengatakan kelakar saya adalah kalau di militer itu musuhnya jelas. Ya. Kita warna ini, musuhnya warna lain gitu, seragamnya lain. Menyerah pun jelas ya? Kita di sini, mereka di sana begitu. Iya. Nah kalau dalam politik kita nggak jelas. Kadang musuh kita di depan, di samping, di belakang bersama kita. Demikian pula kawan kita. Waduh. Bisa jadi kawan kita hari ini bersama kita, besok sudah di tempat yang lain. Tapi inilah dinamika dari politik, dimanapun itu di dunia. Yang jelas saya harus beradaptasi dengan baik. Dan yang jelas tujuan dalam politik juga sama untuk meraih suara rakyat. Pada akhirnya suara itu juga menjadi motivasi kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Ya. Gitu. Ini bukan curcol loh ya, bukan curcol. Ngomong-ngomong soal suara rakyat nih Mas. Iya. Ada suara rakyat yang tentang Mas Ahaye ini. Ada videonya, coba diputer. Suara rakyat. Tiga kata untuk AHY, tegas, berwibawa, dan terlalu ambisius. Muda, potensial, berani. Idaman, kaya, ganteng. Olahragawan, energik, tapi kaku. Cerdas, berwibawa, cari popularitas. Strong, anak SB, cucomeong. Pas itu ngomong-ngomong banyak kan mereka ganteng, wibawa, tegas. Seneng ya dipuji kayak gitu Mas ya? Ya saya Cucok meong lagi. Apa Cucok cucok meong. meong gitu? Alhamdulillah kalau ada yang memberikan pujian, apresiasi, kita amini. Tapi juga pujian itu selalu satu paket dengan tantangannya tersendiri. Ya. Jadi saya berusaha untuk selalu mawas diri, saya ingin ya apa adanya saja. Ya mudah-mudahan saya tidak dinilai hanya dari fisik saja, justru saya ingin membawa gagasan-gagasan. Itulah mengapa saya juga selama 1,5 tahun terakhir ini berkeliling Nusantara ke berbagai daerah, ratusan kabupaten kota. Saya ingin lebih dekat dengan rakyat. Mbak Nisa, tadi ada yang nanya atau ngomentarin. Ya sudahlah, Anda pasti dengar doh banyak yang fans yang bilang Mas Agus tuh gantengnya, wibawa, karisma, militeristiknya segala macam. Itu menurut Anda apa benar pujian itu asli apa palsu pujian itu? Apa memang begitu Mas Agus? Menurut Ibu Saya sudah Agus buktikan Yudhoyono. asli. Hah? Asli? Sudah saya buktikan asli. Oh sudah dibuktikan asli begitu ya? Asli gantengnya. Aduh. Tulen, Om Wai. Iya, ini ngomongnya yang terang-terangan, jangan merasa ditekan enggak lo ya. Jangan ada gitu. Enggak Mas Agus itu romantis enggak sebenarnya? Romantis sih kadang-kadang. Bukan rokok makan gratis bukan lo ya. Di event-event tertentu, di occasional lah dia romantisnya kalau saya ulang tahun misalnya, Wow. atau anniversary Kayak apa pernikahan. romantisnya kayak ulang tahun?
candlelight dinner. Enggak sih. Enggak gitu sih. Pasti kan kita udah punya anak ya. Jadi enggak pernah bisa lah romantis berdua gitu. Romantis pasti harus ada si anak kami itu Almira. Biasanya sih kalau ulang tahun itu kasih surprise gitu. Saya hafal gitu sampai ini kan udah 13 tahun kami menikah ya. Hampir setiap tahun ngasih surprise. Makanya waktu pilkada sempat tahun 2016 saya tahu dia lagi sibuk-sibuknya kampanye kan. Saya bilang udah deh tahun ini gak usah pakai surprise gitu. Saya sampai pesan-pesan kamu kan lagi sibuk dan gak usah pakai surprise tahun ini. Saya udah wanti-wanti gitu. Terus jadi selalu lah pokoknya kalau tahun ini yang paling saya ingat Om Wai pengen tahu ceritanya beneran. Pengen tahu aja really, I want to know that story. Please tell me the truth. Ya, Om beneran pengen tahu ya? Iya bener. Waktu itu pernah satu kali surprise-nya kayak, kok Om jauh-jauh deket-deket. Ingin denger. Jadi saya ulang tahun, diajak makan malam dengan anak dan suami seperti biasa bertiga. Tiba-tiba ternyata ketika masuk ke restoran, surprise semua sahabat saya ada di situ. Udah jadi ternyata malam itu dihabiskan dengan sahabat saya. Iya. So sweet ya Mas. Semuanya udah pakai kaos tulisannya Happy Birthday Anissa gitu. Ada lagi. Apa lagi? Ya nggak apa-apa. Durasinya tak perpanjang khusus untuk beliau ini. Ah udahlah banyak. Gak apa-apa. Tell Udah. one more story. Apa lagi? One more story. Ya. Waktu itu diajakin nonton. Terus nontonlah kita berdua. Terus tiba-tiba di tengah-tengah film filmnya mati. Aduh kenapa sih kok filmnya mati, kok rusak sih bioskopnya gitu. Kok mati sih, tiba-tiba nyala lagi tapi ternyata video itu tentang saya. Tentang saya dari kecil sampai saya S2. Terus udah selesai film, lampunya nyala ternyata satu bioskop tuh teman-teman saya semua. Dia suka ada-ada aja idenya emang Om. Luar biasa ini romantisnya Mas Agus ini. Om Boy kagak bisa kayak begitu. Yang pasti duitnya kagak cukup. Itu idenya dari mana itu Mas? Dapat wangsit dari mana kira-kira? Ya sebetulnya sederhana, idenya sederhana. Saya juga suka merasa bersalah sama istri saya, sama anak saya. La ilaha illallah. Merasa bersalah. Karena saya merasa suka terlalu sibuk dengan urusan dan pekerjaan saya. Sehingga sesekali walaupun tidak setiap hari saya berusaha benar-benar untuk bisa menghadirkan kebahagiaan lah paling tidak di hari yang spesial. Walaupun sekali lagi nggak bisa setiap hari dan mungkin juga idenya sebetulnya sederhana. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya juga punya perhatian yang khusus di hari yang khusus juga. Gitu. Mas, Yes. sebenarnya Anda sayang banget nggak ya sama Mbak Anissa Pohan sih? Ya sayang dong. Kalau saya nggak diajak ke sini dia. Oh, gitu ya. Selalu menemani saya dalam suka dan duka. Dia yang minta apa Anda yang nyuruh atau bagaimana? Saya minta. Oh, Anda Saya yang minta minta. tapi juga Anissa juga selalu kalau tidak ada kegiatan lain yang bertabrakan tentu juga berusaha untuk menemani saya. Tadi Mas Agus kan dikritik kaku, padahal kan rileks sekali orangnya. Iya. Dan juga Om Boy pengen tahu itu Mas Agus itu suka merayu nggak sih sama Mbak Anissa Pohan? Waduh, kayaknya udah lewat waktunya ya. Hah? Gak pernah ngerayu? Ya, astagfirullahaladzim. Om merayu. Gimana sih Mas? Buat apa merayu kalau kita sudah sama-sama saling tahu? Apa perlu diajarin Om Boy? Tapi kayaknya karena Mas Agus tuh tahu saya orangnya tuh nggak bisa dirayu, nggak bisa digombalin gitu. Saya orang Sumatera yang benar-benar frontal apa adanya. Oh, direct gitu ya? Direct Oh, gitu. that's why. Oh, so. Ya gimana ya, ini istilahnya itu dalam bahasa sufinya itu Mas Agus itu merayu dengan suara tanpa pita suara. Mbak Anissa mendengar tanpa gendang telinga. Ya nggak jelas akhirnya. Nggak jelas. Tapi kan seneng loh Mas dirayu. Mas itu ada komplain dari Mbak Anissa. Iya, iya. Ya Kalau memang kalau excuse gitu minta maaf apa Oh itu. iya dong, kita Ngomongnya minta gimana? maaf Kayak juga. Freddie Mercury nggak? Darling gitu-gitu ngomong. ya enggak. Ya. Ya. Geli banget kalau kayak begitu malah. Gimana ngerayunya gimana Mas? Enggak ya, kita cuman ngomong Ini bukan biasa pertanyaan aja. saya loh ya, pertanyaan orang-orang ini loh ya. Orang-orang itu. Ah, pertanyaan dia aja kayaknya nggak ada yang nanya kayak gini cuma dia. Kagak. Gitu aja apa Mas? Ah, ya
Biasa aja, kita biasa. Ya kita memang, saya bilang kita dari dua daerah yang berbeda, profesi yang berbeda, jadi suka salah paham kadang-kadang. Waduh. Tapi saya Berantem bilang dong. nggak apa-apa. Salah-salah paham yang berantem. penting, salah-salah yang penting paham. Gitu. Berantem nggak salah paham itu? Ya pastilah itu kan Waduh. sebuah kewajaran ya. Nggak setiap kali kita satu pemikiran, satu pendapat, itu wajar banget dan saya malah bersyukur kalau cuman sepakat-sepakat terus kayaknya nggak dinamis. Itu nggak ada seni, nggak ada seru, nggak seru. Nggak seru. Kalau berantem gitu gimana? Anda yang ngalah atau gimana? Mbak Anissa yang ngalah? Tergantung situasinya aja. Gimana Mbak Anissa? Sebenarnya sih jarang sih, berantem itu jarang karena kan kita Cuman sudah sering ya, jarang nggak sering. jarang tapi sering. Sebenarnya sih jarang, tapi ketika ada masalah ya pasti kita harus selesaikan gitu. Iya. Dan jujur saya adalah pengkritisi terbesarnya Mas Agus gitu. Kalau kira-kira ada pendapat yang berbeda dengan Mas Agus saya akan utarakan. Oh Anda utarakan apa adanya ya? Saya Walaupun utarakan. Mas Agus mendengarnya sakit gitu nggak apa-apa ya, demi kebaikan gitu ya. Walaupun Mas Agus yang ada kritik itu Oh, agak iya. sakit dengernya atau bagaimana atau Demi mangkel. kebaikan. Demi kebaikan Demi ya? kebaikan lah. Karena Gitu. kan tidak melulu misalnya orang di sekitar harus membuat hatinya senang dong gitu. Iya, iya, Saya iya. sebagai istri tentu pendapat yang paling jujur Sama dan istri tidak Om Bay akan juga begitu, apa adanya. dan tidak akan pernah menjatuhkan suami gitu. Oh iya, maksudnya Jadi, baik, walaupun iya, menyakitkan maksudnya tapi baik kan gitu. Nah, begini Mas Agus, ada pertanyaan sedih yang berikutnya lagi nih. Sedih terus tadi. Iya. Tapi setelah yang satu ini lagi. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan Rezeki doakan saja. Menyangkut apa ya, pengerobekan apapun juga penurunan bendera Partai Demokrat di Pekanbaru di Riau dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Ya. Ini menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya Mas? Iya, saya baru saja kembali dari Pekanbaru kemarin setelah melakukan investigasi bisa dikatakan demikian. Saya ingin tahu lebih jauh apa yang terjadi di Pekanbaru. Pada tanggal 15 Desember yang lalu telah terjadi pengrusakan secara sengaja, pengerobekan, dibuang ke parit bendera, baliho dan atribut Partai Demokrat, termasuk baliho-baliho yang mengucapkan selamat datang bagi Pak SBY dan Ibu Ani yang memang sedang ada kunjungan ke Riau. Dan tentunya ini sangat buruk bagi demokrasi kita. Saya mengatakan kalau ini dibiarkan, kemudian dianggap hal yang sepele, ya kemudian menjadi norma baru dalam demokrasi kita, tentunya kita mundur ke belakang. Nah yang jelas gini Om Wai, selain ada ratusan, bahkan mungkin ribuan yang dirusak begitu ya, dan itu benar-benar disobek pakai cutter, dipatahkan. Jadi dan lain kelihatannya sebagainya. artinya ada intensi untuk memang merobek dan membuang, kemudian merendahkan dari simbol bendera Partai Demokrat. Iya, ya. tentu. Artinya bukan kena Bukan. cuaca angin, kena angin puting beliung, bukan Mas ya? Karena lihat di foto-foto yang sudah beredar juga sebenarnya, di samping-sampingnya itu berdiri tegak bendera, simbol-simbol, atribut partai lainnya. Saya tidak menuduh siapapun Iya, di sini, iya. yang jelas yang dirusak hanya punya Partai Demokrat. Partai lain termasuk masih tegak berdiri begitu tegak ya? berdiri. Aduh. Nah, ini dilakukan secara masif dan terorganisir. Dari pelaku yang ditangkap, berhasil kami tangkap di lapangan, menceritakan bahwa ia hanya suruhan. Dan ada 35 yang orang. nangkep siapa? Ia dikejar, kemudian kita tangkaplah begitu. Ada satgas kita yang bisa menangkap. Ada satgas, Tentu setelah itu kita serahkan kepada polisi. Iya. Tetapi ini adalah upaya yang dilakukan secara sekali lagi masif dan terorganisir. Kita ingin tahu siapa, bukan hanya pelaku yang ketemu di lapangan, tapi rantai komandonya seperti apa, siapa yang memberikan perintah dan apa motifnya. Itu yang pertama, Om Wai. Yang kedua, itu kan terjadi di tanggal 15, tepat bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi.
Nah, sekali lagi kita tidak ingin berasumsi lain-lain, tetapi yang jelas kejadian itu di tempat di jalan protokol, jalan utama di Pekanbaru yang seharusnya menurut pemahaman kita semua bahwa kalau ada kunjungan RI1, H-1 itu biasanya sudah steril. Nah, pertanyaannya ketika itu terjadi, kok kayaknya tidak ada yang mengetahuinya. Nah, akhirnya kan dugaan orang apakah memang dibiarkan melakukan itu atau tidak ada pengamanan untuk presiden besoknya. Saya agak menyangkal kalau tidak ada pengamanan karena saya tahu para prajurit TNI dan Polri bertugas dengan baik gitu ya. Nah, yang ketiga Om Wai, ini juga masalahnya bukan disengaja bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi itu berkegiatan di waktu dan tempat yang sama. Sebetulnya rencana kunjungan Pak SBY sebagai ketum Demokrat dan juga sebagai tokoh nasional itu sudah jauh-jauh hari. Namun ada adjustment karena kita tidak ingin bertabrakan dengan rencana kunjungan presiden. Sudah dilakukan adjustment, maju mundur gitu. Ternyata Pak Presiden juga ada perubahan-perubahan jadwal. Akhirnya tidak terelakkan, pendek kata kegiatannya bersamaan di hari yang sama di tempat yang sama. Walaupun sudah ada beberapa adjustment sehingga tidak terlalu bersamaan tempatnya. Karena kita tahu nanti akan menjadi kompleks. Bahkan Pak SBY ketika dijemput oleh gubernur di sana menyampaikan bahwa Pak Gubernur tolong prioritaskan, utamakan kunjungan Pak Presiden Jokowi. Kami atau Pak SBY sudah mengatakan Demokrat sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kunjungan ketumnya begitu. Nah, kan Satgas kan akhirnya menangkap seseorang itu ya. Seseorang atau beberapa orang yang ditangkap begitu? Yang ketangkap satu orang. Satu orang. Terus sudah diinterogasi nggak siapa mereka? Siapa dia? Sudah, kita nggak mungkin sebutkan di sini. Tapi udah ketahuan ya? Sudah. Dan anak itu ya memang nampaknya juga benar-benar hanya ikut-ikutan, tetapi yang anak jadi ya maksudnya masih muda, Pak. Masih muda lah. Masih Kita muda, anggap 22 tahun kalau nggak salah ya. Dan tentunya ikut-ikutan dengan dia bilang 35 orang lainnya begitu. Nah, saya tidak ingin kemudian ia hanya dipersalahkan karena dia yang melakukan itu di lapangan, tetapi ada motif lain dan ini ada yang memerintahkan. Iya, walaupun ini yang belum menarik itu, terbuka. Mas. Walaupun tidak spesifik kita harus menunjuk ke partai yang lain, menuju partai lain. Ini artinya kalau mereka ikut-ikutan, dia ikut-ikutan dengan 35 orang yang lain, ya kan? Artinya ini kira-kira bayaran nggak ini dia? Ya, dia mengatakan dia dibayar. Oke. Tapi lagi-lagi itu kan sesuatu yang sangat teknis, tapi yang perlu kita ungkap, dia mendapatkan order dari siapa? Apakah itu orang, kelompok, atau institusi? Sudah ketahuan yang ngasih order? Gak usah disebutkan, udah ketahuan belum? Belum, saya belum bisa mengatakan itu, ini terus akan dipelajari, diinvestigasi, dan ya tentunya kami berharap pihak penegak hukum juga bisa mengungkap ini dengan adil, sehingga jangan sampai menjadi presiden untuk kemudian hari. Kemudian kalau dikatakan ini sudah selesai, belum selesai, kami belum merasa puas gitu ya. Dan jangan kemudian dialihkan kepada isu yang lainnya. Yang jelas ini ada instruksi dari seseorang atau suatu kelompok atau suatu organisasi untuk meniadakan atribut partai lain yang dianggap sebagai kompetitor. Nah, ini tentunya sebuah kemunduran dalam demokrasi kalau ini dibiarkan. Iya, makanya gitu. Mas Agus kan Mas AHY di media sosial, di Twitter dan mengutuk terjadinya insiden ini. Ya, betul. Konon insiden ini terjadi bukan pertama kali di daerah mana Mas kira-kira? Saya mendapatkan sejumlah laporan di Kebumen, di Medan, dan di beberapa tempat lainnya. Banyak ya. Tapi tidak ada yang separah kejadian di Pekanbaru. Dan ternyata pada saat saya datang ke sana, Om Wai, saya merasa terharu. Karena masyarakat Riau yang begitu santun dan begitu ramahnya menerima kehadiran kami dengan begitu meriahnya. Sehingga ya benar-benar kami tidak menganggap bahwa itu dilakukan oleh masyarakat dan mereka menyampaikan itu bukan kami, Pak. Bahkan kami mohon maaf atas nama warga Riau. Sampai terharu karena yang jelas bukan mereka yang melakukan, tetapi sampai kami mohon maaf apabila itu terjadi di tanah kami, di Riau ataupun Pekanbaru secara khusus. Tetapi yang sekali lagi kita ingin ketahui adalah ada apa di balik ini semuanya. Ini masih 4 bulan menjelang pemilu 2019. Jangan-jangan nanti makin mendekat ke tanggal atau hari pencoblosan, makin kacau lagi suasana di negeri kita ini.
Kita berhak untuk menuntut keadilan dan saya yakin kita semua bagian dari pejuang demokrasi, pecinta keadilan. Mudah-mudahan hukum tegak, keadilan hadir di negeri ini. Mudah-mudahan ya, catat. Tentu saja kita tidak menafikan adanya suara-suara minir juga dari orang-orang yang kemudian menganggap udahlah gitu aja, jangan lebay, jangan cengeng, jangan begitu. Itu gimana orang-orang yang anggap kayak gitu, baiknya diapain nih mereka? Disumpel atau diapain? Boleh juga kadang-kadang gitu. Tapi beginilah, saya tetap menghargai apapun komentar orang, apalagi di era medsos gini di kan media macam-macam sosial gitu. netizen. Kalau kita tipis telinga nggak bisa tidur kita tiap hari ya. Iya. Tapi yang jelas kita juga punya hak. Ketika mereka punya hak berkomentar seperti itu, kita punya hak untuk terus gigih mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini. Wah, ya, Mas Agus. Ya. Ini Mas Agus kan juga, ya tentu saja harus turne. Turneku turu kono turu kene. Ke sana belusukan lah ke daerah-daerah, ya kan? Kan untuk menghilangkan stres katanya suka nyanyi-nyanyi sama tim. Apa benar Mas ya? Betul. Saya mencoba walaupun nggak setiap kali juga ada kesempatan, tapi kalau ada kesempatan luang tentunya saya ingin menghibur tim gitu ya, supaya nggak stres, supaya nggak selalu tegang gitu. Karena capek juga loh, lelah. Keliling daerah itu capek. Ini aja ngomong udah capek. membutuhkan stamina yang apalagi top juga politik. begitu. Ya udah, Mas, orangnya udah di sini timnya. Bisa dipanggil nggak? Sambil nonton kita juga di sini dia. Ya. Mereka. Boleh dong sekarang Mas Agus ya. Panggilkan sekarang ya. Boleh, Mainkan The Miracle. Itu untuk mendukung paslon nomor 1 ya. Nomor 2 dong. Nomor 2 ya. Nomor 2 gitu. Sorry, nomor 2. Nomor 2 maksudnya. Edit. Dukung nomor 2 kan. Nomor 2. Ini jebak saya nih kayaknya nih. Nah, artinya dia konsentrasi betul. Ya Mas Agus, Ya. apa namanya? Ya ini agak-agak yang seru-seru dikit kita ngomongin. Ini terkait dengan hubungan Mas Agus dengan Sandi Uno. Kok nggak kelihatan muncul bareng tuh? Oh, Nggak hubungan kompak kami tuh. baik-baik saja. Baik-baik ya? Baik-baik saja. Dan justru ini adalah bagus kalau kita berada di
wilayah yang berbeda. Saya ke barat, Bang Sandi ke timur, saya ke utara, Bang Sandi ke selatan. Jadi semakin bisa menyapa masyarakat, semakin luas jangkauan kita. Gitu. Jadi Tapi kalau tentulah nanti sudah menjelang Pada saatnya nanti ya. pemilu 2019 kita ada kebersamaan di berbagai kegiatan, tentu saja akan ada seperti itu. bukan karena nggak harmonis ya. Oh enggak. Kita Jadi, baik-baik saja hubungannya. Nggak ada dusta di antara kita toh. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, masih ngos-ngosan nih Mbak Nisa, capek. Mas, kalau bertiap-tiap calon itu kan punya gaya-gaya ya. Ada yang Iya. gaya ini, gaya no, gaya no. Ah. Kalau Mas Agus tuh ciri khasnya pakai gaya apa? Selain gini, pakai gaya-gaya begitu nggak Mas? Silat kayak apa kayak enggak? Apa? Enggak sih, saya nggak ada yang spesifik seperti itu ya. Saya ingin tampil natural. Oke. Nah ini menarik nih Om Wai nih. Ya. Dulu saya pertama kali jadi cagup di DKI Jakarta dikatakan terlalu muda. Ah. Terlalu muda, oke. Nggak punya pengalaman, oke. Nah, makin ke sini para politisi kita makin menyadari bahwa jumlah pemilih pemula, jumlah anak muda itu besar. Iya. 50% dari total pemilih nasional, millennials, 17 sampai 35 tahun jumlahnya 100 juta orang. Akhirnya setelah menyadari itu, rame-rame mencoba berpenampilan muda, memudah-mudahkan dirinya. Ini nyender apa gimana maksudnya? Om Wai kan gitu kan nggak? Ini kalau gua jelas memang memudah-mudahkan diri kita udah maksimal begini. Bikin celana yang slim fit nggak taunya salah ini. Celana cingkrang namanya. Aduh. Apa? Dan nggak ada yang salah loh, nggak ada yang salah. Saya nggak mengatakan itu salah. Tapi Mas Agus kan- cuman saya tersenyum karena orang-orang selama ini- orang-orang yang sama yang mengatakan saya terlalu muda, mereka juga yang pertama kali mencoba dirinya seperti anak muda. Memudah-mudahkan diri, memilenialkan diri. Iya. Walaupun wajahnya kolonial gitu kan. Wajahnya kolonial atau imperial. Ini Mas Ahaye ini mau nyindir yang pakai jaket bomber, yang pakai motor chopper itu kira-kira Oh begitu enggak, juga? enggak sama sekali. Saya justru senang Ah. ada kepedulian dari para politisi senior untuk juga menggarap suara anak muda. Namun mudah-mudahan tidak hanya di tahun politik, tidak hanya mau pemilu untuk mendapatkan suara, tapi yang paling penting adalah selalu dekat dengan anak muda dan terus menginspirasi anak muda. Jadi Demokrat sebenarnya komited untuk mendukung paslon nomor 1 ya. Nomor 2 dong. Nomor 2 ya. Nomor 2 kita. Sorry, nomor 2. Nomor 2 maksudnya. Edit. Dukung nomor 2 kan. Nomor 2. Ini jebak saya nih kayaknya nih. Nah, artinya dia konsentrasi betul. Konsentrasi betul Mas Ahaye. Aduh. Ya kan? Dijebak. Dijebak Aduh. ternyata diajak Kalau bukan sana kalau sini. yang bukan nomor 1 ya pasti ya harus nomor 2 dong ya. Masa bukan nomor 2 kan begitu logikanya. iya. Enggak Mas. Iya. Ini kan selama ini di Mas, Wartawan kayak begini nih makanya selalu cari nih. do you think I'm a smart question? That's the smart question, right? Smart but, That trap. Menjebak. Itulah namanya menggelitik tapi menggigit. Iya. Itu di sini. Mas Agus, ikut pengen dong kita lihat Mas Agus tuh pakai chopper juga, pakai apa kek yang pakai anak muda gitu. Itu juga kan natural juga sih, nggak apa-apa dong Mas. saya sekali lagi ingin tampil apa adanya gitu ya. Termasuk berpakaian. Soalnya Anda kan tinggi, cocok tuh tinggi, chopper tinggi. Ada yang kependekan begini dan begini. Nah, kalau Mas Ahaye kan enggak dong keren begini. Kalau lu stangnya lebih rendah. Oh, mau apa lu? Mau apa? Itu mau ketawa ditahan. aduh. Pas terus Mas. Terus Itu nggak bisa bayangin saya kayak gitu ngapain lo. sebelum challenge ada lagi pertanyaan yang agak menggelitik dikit Mas. Apa nih? Dikit-dikit. Tadi gelitik terus kayaknya. Jadi kayak hubungan Partai Demokrat dengan Partai Gerindra itu bagaimana ya? Selama Bagus. ini bagus ya? Bagus. Kan sempat apa ya? Talking head, sahur manuk satu sama lain, perang statement kan begitu. Om Wai wajar. Jangankan Iya. antar partai, dalam partai pun pasti ada beda pendapat. Dalam rumah tangga pun ada beda pendapat. Wajar, saya pikir yang penting tetap konstruktif. Tetap dalam konteks kita ingin saling mendukung satu sama lain untuk kesuksesan dan kemenangan koalisi kita. Bukan hanya perbedaan pendapat, mereka menagih, kabarnya di Gerindra ini menagih janji Partai Demokrat untuk mengkampanyekan Prabowo Sandi
yang selama ini masih dianggap belum ditepati atau setengah hati? Nah, telah direspon sebetulnya lengkap responsnya bahwa sebaliknya ada komitmen-komitmen yang juga kami tunggu oleh Partai Demokrat. Tapi jangan dibesar-besarkan di situ. Saya akan mengatakan demikian. Kita, Demokrat, Gerindra maupun partai koalisi lainnya, kalau kita justru ikut-ikutan membesar-besarkan isu seperti ini, justru yang rugi adalah paslon Pak Prabowo dan Bang Sandi. Karena kalau koalisi dianggap tidak solid, terpecah belah, tentunya akan merugikan perjuangan beliau dalam Pilpres. Nah, ini kurang mantep kalau rasanya Mas AHY ini belum di-challenge ya. Kita ada challenge sedikit Mas, untuk supaya rame-ramein dikit lah. Ini akan dimainkan oleh... Ini jebakan lagi? Ada nih, enggak, ngenteng-ngentengan. Oleh ponakannya Om Wai. Intan, mainkan! Ayo Mas. Ayo Mas, terus. Nah, sekarang kita mulai aja challenge-nya ya. Ya. Jadi, Intan sudah siapin beberapa pertanyaan untuk Om Wai dan juga Mas AHY. Ini dijawab bergantian, tapi harus dijawab dengan cepat. Dalam waktu 5 detik saja. Nanti akan ada waktu nih di belakang. Doa boleh nggak berdoa? Boleh berdoa dulu. Nanti kalau udah selesai, boleh tekan bel. Gitu. Menandakan kalau sudah selesai kurang dari 5 detik. Nanti banyak-banyakan ya siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Kita mulai dari Mas AHY. Sudah siap? Siap. Siap. Dari Mas AHY dulu ya. Sebutkan 3 pemain legendaris NBA. Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Wow, kurang dari 5 detik saja. Luar biasa. Sekarang kita coba ya kecerdasan dari Om Wai yang katanya presenter multi talent. Salah, multi talent apa sih Om Wai ini? Coba sebutkan 3 klub bola Itali. Lazio, Inter Milan, Juventus. Kurang dari 5 detik. Nah selanjutnya untuk Mas AHY lagi, sebutkan 3 klub basket Indonesia. Satria Muda, tim basket SMA saya dan SMP saya. Loh, tim basket juga loh. Lama-lama kaget tim basket dari kampung Melayu sana juga ada. Tapi benar itu klub basket Indonesia. Iya. Betul kan? Ujung aspal basket club. Nah sekarang Om Wai, sebutkan 3 hewan asli Indonesia. Ulangi lagi. Sebutkan 3 hewan asli Indonesia. 3 hewan asli Indonesia. Tikus, hewan asli Indonesia. Hewan asli Indonesia. Komodo masih ada waktu. Komodo. Udah lewat Om Wai waktunya. Harimau macan. Iya, kalah. Om Wai udah kalah 1 pertanyaan. Selanjutnya, Mas AHY. Sebutkan 3 film yang terakhir ditonton. 3 film terakhir. Aquaman, Nutcracker, Wreck-It Ralph. Wow. Ternyata update banget ya Mas AHY ini. Nemenin anak saya, nemenin Aira nonton itu Disney gitu-gitu kan. Tapi seru banget. Duitnya banyak, nonton terus. Tadi katanya ke Itali. Nonton nggak bisa. Ya Itali nebeng. Nah, selanjutnya Om Wai. Sebutkan 3 hal yang Om Wai tidak suka dari pasangan. Ayo beraninya. Selingkuh, cembetut, matre. Ini Iya, pasangan Om Wai selingkuh. Kan yang Om Wai tidak suka dari pasangan Om Wai. Oh, pasangan saya. Iya. Lu ngomong. Ma. Maafin Ma. I love you Bull. Nah selanjutnya, Mas AHY, sebutkan 3 hal yang paling Mas AHY suka dari pasangan. Cantik, baik, humoris. Wah. Om Wai. Susah. Kalau ke Mas AHY kok enak-enak. Gua yang sedih-sedih yang negatif-negatif, lu yang positif-positif. Ya sudah rezekinya begitu. Tapi jawabannya juga belum tentu asli apa palsu tadi. Kan tadi Mbak
Anissa bilang sudah dibuktikan keasliannya. Oh iya, udah dibuktikan ya, lahir batin Nah ya. sekarang Om Wai lagi ya. Sebutkan 3 bagian tubuh Anda yang paling dianggap menarik. Kumis, alis, sama nih six pack. Tekan dong kalau Dana. Menarik ini bukan six pack, zero pack. Mas Ahaye, kalau Mas Ahaye ngelihat Om Wai ini apa sih yang paling menarik dari Om Wai? Kumisnya ya kayaknya ya. Wow. Tapi pernah nggak pakai kumis nggak? Enggak pede. Dari kecil? Dari kecil nggak pernah. Bayi? Dari bayi nggak pernah. Ini balas jebak. Balas jebak. Tadi udah kita jebak, sekarang balas jebak Om Wai. Mas Ahaye ya, sebutkan 3 benda yang Mas Ahaye simpan di saku celana. Bolpen, notebook sama handphone. Yeay. Ada loh. Mana coba keluarin coba. Book, Keren loh. ada bolpen, notebook. handphone. Bener. Wow. Kalau Om Wai apa sih isi sakunya? Aku penasaran deh. Nakes. Lanjut ya. Yes, mainkan. Om Wai, sebutkan 3 jenis makanan yang pernah Anda buat. Telur Masak dadar, sendiri. telur ceplok, Telur busuk. telur busuk. Hadirin dan hadirat, demikian bincang-bincang itu Cubit BHS bersama Om Wai dan tamu spesial Mas Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat Mas, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan Seru sukses banget. selalu Ya, Mas. terima kasih sama-sama ya. Ya. Sampai jumpa di episode di talk show selanjutnya tiap Jumat malam 8 sampai 9.